Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Saiful Mahmud dari kelas 7A. Kali ini kami akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu-Buddha. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sumber sejarah dari kerajaan ini adalah ditemukannya 7 buah yupa. Yupa adalah batu bertulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana saat kedermawanan Raja Mulawarman. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah mengenai Kerajaan Tarumanegara diketahui dari prasasti yang ditinggalkan. Prasasti itu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sampai saat ini ada ditemukan 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Cidanghyang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sulikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulikin dari kelas 7A. Saya akan melanjutkan materi sejarah kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari prasasti yang berasal dari dalam negeri dan prasasti dari luar negeri. Prasasti yang berasal dari dalam negeri antara lain Prasasti Keduka Bukti, Prasasti Talang Tua, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangbrahi, Prasasti Palas Pasemah, dan Amohapasa. Adapun prasasti yang berasal dari luar negeri antara lain Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Canton, Prasasti Grahi, dan Prasasti Caya. Sumber sejarah lain tentang Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari seorang pendeta Cina yang bernama Isting. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti itu saling mengisi pemerintahan. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno diperoleh dari Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Klurak, dan Prasasti Matiasih. Kerajaan Medang. Sumber sejarah yang berkenaan dengan Kerajaan Medang di Jawa Timur antara lain Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Ladang, dan Parada, Prasasti Limus, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Wurara, Prasasti Semangka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, dan Prasasti Gadhakudi. Sumber yang lain adalah berita dari India dan Cina. Pendiri Kerajaan Mataram di Jawa Timur adalah Mpu Sendok, sekaligus sebagai raja pertama dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hina Sri Isana Wikarama Darmanto Manggadewa. Mpu Sendok memerintah tahun 929 sampai 948 Masehi. Setelah Mpu Sendok meninggal, ia digantikan oleh anak perempuannya yang bernama Sri Ismaya Matuga Wijaya. Ia menikah dengan Sri Lokapala dan dikaruniai seorang putra yang bernama Sri Makutawang Swardana yang kemudian naik tahta menggantikan ibunya. Untuk
materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saja. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariandra Bintang Pratama dari kelas 7A. Saya ingin melanjutkan materi tentang kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Kediri. Munculnya kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Janggala dan Pelanju Kediri. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Kali Brantas. Tujuan Airlangga membagi kerajaan adalah untuk mencegah perpecahan antara kedua putranya. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kegagalan. Setelah Airlangga wafat pada tahun 1049 Masehi, terjadi perang antara Janglangga dan Pajalu Kediri. Perang ini berakhir dengan kekalahan Janggala. Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Penjalu Kediri. Sumber sejarah kerajaan di Kediri antara lain Prasasti Paglegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talang, dan Prasasti Desa Jepun. Raja-raja yang memerintah di Kediri antara lain Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandhara, Kamensawara, dan Kartajaya. Kerajaan Singgasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah kerajaan Singgasari antara lain Kitab Pararaton, Kitab Negara Keteragaman, dan beberapa prestasi seperti prestasi Balawi, Maribon, Kusmala, dan Muala Malarung. Menurut Praton Tampel, semua hanyalah sebuah daerah bawahan kerajaan Kediri. Taumapel dikuasai oleh seorang Akuwu bernama Tunggul Ametung. Kemudian Tunggul Ametung digulingkan dari kekuasaannya oleh Ken Arok yang merupakan bawahan Tunggul Ametung. Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah kerajaan Majapahit antaranya diperoleh dari Kitab Praraton, Kitab Sutasoma, dan Kitab Negara Keteragaman. Selain itu ada pula beberapa prasasti, di antaranya Prasasti Gunung Butak, Prasasti Kudadu, Prasasti Blambangan, dan Prasasti Langgaran. Munculnya kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan kerajaan Singgasari. Kerajaan Singgasari diserang oleh Jayakatawang. Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara berhasil meloloskan diri. Ia mendapatkan pertolongan dari Bupati Sumeneb bernama Arya Wirajaya. Berkat pertolongannya, Raden Wijaya mendapatkan pengampunan dari Jakatawang dan diberi tanah di hutan Tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Raden Wijaya kemudian menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jayakatawang. Saat ia melakukan persiapan untuk menyerang Jakatawang, tentara Mogol tiba di Pulau Jawa. Mereka dikirim oleh Kaisar Kublai Khan untuk melakukan Kertanegara. Tentara Mogol menyangka Kertanegara masih berkuasa di Singgasari. Mereka tidak mengetahui bahwa Kertanegara telah wafat dan kerajaannya jatuh ke tangan Jayakatawang. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.